Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS ganjil, yang mana akan kita mengujikan dua bab. Yang pertama tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini memasukkan satu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Poin pertama, siswa mampu mengenali Nabi yang diberi suhuf. Secara garis besar, suhuf mempunyai arti lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya. Jadi kalau kitab itu kan sudah berupa kumpulan, kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Nah, Nabi siapa aja yang dikasih suhuf? Seperti Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian harus tahu Nabi siapa yang mendapatkan suhuf, atau Nabi yang mendapatkan suhuf dan kitab, yaitu hanya Nabi Musa. Baik, kemudian yang poin kedua, siswa mampu mengetahui makna dan nama-nama Al-Quran. Mungkin ini lebih dari satu ya. Makna Al-Quran itu, makna ayat Al-Quran dan nama-nama Al-Quran itu apa aja? Seperti Asy-Syifa, seperti Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayan, dan lain sebagainya. Jadi siswa di sini nanti harus bisa mengidentifikasi, berarti ada dong nama yang tidak diperuntukkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, siswa mampu memahami isi kandungan kitab-kitab Allah. Nah, isi kandungan kitab-kitab Allah berarti mencakup 4 kitab itu, seperti Taurat, Injil, Zabur. Kemudian Al-Quran. Mungkin Al-Quran nanti dibahas secara khusus. Nah, seperti Taurat. Taurat itu apa isinya? Taurat adalah hukum-hukum Allah, tentang ketuhanan, mengisahkan Allah, tentang berbuat baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Injil apa isinya? Isinya yaitu tentang ketuhanan, tentang kelembutan, dan lain sebagainya. Kalau Zabur, seperti contoh tentang pujian-pujian, nyanyian-nyanyian, pujian kepada raja, pujian syukur, dan lain sebagainya. Bisa kalian simak di materi sebelumnya. Kemudian siswa mampu mencermati tema pokok Al-Quran. Nah, tema pokok Al-Quran itu apa? Nah, Al-Quran itu menjelaskan apa? Semisal Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang akhlak, tentang masalah furo'iyah, tentang masalah kisah orang-orang terdahulu, dan lain sebagainya. Kemudian siswa mampu menganalisis keteladanan para nabi dan rasul. Nah, berarti di sini kan otomatis sangkut paut daripada kita iman kepada kitab Allah, berarti kita bisa menteladani siapa yang membawa kitab ini, yaitu yang menyampaikan adalah para rasul. Berarti yang bisa kita teladani apa dari mereka? Nah, berarti ini analisis ya, sifatnya analisis, kalian harus bisa menganalisanya. Kemudian siswa mampu siswa mampu membedakan makna nabi dan rasul. Mampu membedakan makna nabi dan rasul. Otomatis di sini kalau nabi otomatis kan seseorang yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya, untuk menyampaikan. Kalau rasul berarti disuruh untuk menyampaikan. Bedanya di sana. Bedanya samanya sama-sama menerima wahyu, akan tetapi tidak disuruh menyampaikan kalau nabi. Kalau rasul wajib menyampaikan. Baik. Selanjutnya, siswa mampu memahami kandungan ayat tersebut. Ayat tersebut maksudnya ini adalah di situ sudah saya
saya tuliskan kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kolom di depannya itu. Kandungannya apa? Bisa kalian lihat dan kalian cek. Dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan pada kitab itu. Kemudian selanjutnya siswa mampu mengidentifikasi dan membedakan isi pokok Al-Quran. Mengidentifikasi dan membedakan isi pokok Al-Quran berarti semisal nanti saya menyebutkan isi pokok Al-Quran. Nah, kalian harus bisa, oh ini yang termasuk, ini yang tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini siswa mampu mencermati keistimewaan dan memuliakan Al-Quran. Berarti ini mungkin lebih dari satu soal, yaitu keistimewaan Al-Quran itu apa? Kita sudah tahu keistimewaan Al-Quran salah satunya adalah sebagai mukjizat sampai hari akhir, sebagai mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran gak boleh dipegang kecuali dengan suci. Kemudian Al-Quran tidak ada yang bisa membandingi. Al-Quran terjaga dan lain sebagainya seperti dalam buku atau materi yang telah kalian pelajari. Selanjutnya siswa mampu menganalisis fungsi iman kepada kitab-kitab Allah dan keutamaan Al-Quran. Nah, kita sebagai orang mukmin, kita harusnya memahami dan tahu apa sih fungsi tatkala kita sudah iman kepada kitab Allah dan keutamaannya itu apa. Nah, ini merupakan soal esai. Jadi kalian harus baca sungguh-sungguh, kalian harus tahu fungsi dan keutamaan kita beriman kepada kitab Allah itu menjadi bagaimana. Menjadi seseorang yang terbangun keimanannya atau kepribadiannya menjadi seperti apa. Nah, itu bisa kalian buka buku kalian. Kemudian bab selanjutnya yaitu menganalisis prinsip-prinsip akhlak terpuji. Di sini memasukkan sikap syaja'ah dan sikap jujur ya. Nah, sikap syaja'ah, siswa mampu mendefinisikan arti syaja'ah. Apa arti syaja'ah? Pastinya secara bahasa syaja'ah yaitu keberanian, seperti itu kan. Secara istilah nanti kalian dilihat secara istilah, secara bahasa keberanian. Baik, kemudian siswa mampu mengenal nama sahabat Nabi yang mendapat gelar syahid. Di sana disebutkan bahwasannya cerita zaman sahabat di awal-awal Islam banyak sekali sahabat yang dianiaya, disiksa, bahkan dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat dengan gigih dan berani tetap memeluk agama Islam, sehingga mengakibatkan banyak dari mereka yang disiksa bahkan sampai meninggal, seperti sahabat yang meninggal pertama kali yaitu Sumayyah dan suaminya yaitu Yasir. Pertama kali yaitu Sumayyah, kemudian disusul suaminya yaitu sahabat Yasir. Baik, kemudian yaitu mungkin tadi kita loncat, siswa mampu mengenal kata lawan syaja'ah yaitu jaban atau juben. Jaban yang berarti adalah pengecut atau penakut. Sekarang selanjutnya siswa mampu menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sikap syaja'ah. Orang yang memiliki sikap syaja'ah itu bagaimana ciri-cirinya? Pasti kita ketahui kan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang gagah berani dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia berani menegakkan kebenaran, kemudian tidak takut ini itu dan lain sebagainya. Bisa kalian baca di buku kalian. Kemudian siswa mampu mencermati makna syaja'ah. Mencermati makna syaja'ah. Makna syaja'ah ketika diimplementasikan dalam diri seseorang itu mengandung makna. Makna keberanian itu akan timbul pada sikapnya. Nah, ini bagaimana?
Kemudian siswa mampu mencermati sumber sikap syaja'ah. Sumber sikap syaja'ah itu dari mana? Pastinya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut akan hari akhir, kemudian demi menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya siswa mampu mencermati konsekuensi sikap syaja'ah. Akibat orang yang memiliki sikap syaja'ah itu bagaimana dalam kehidupannya? Pastinya dia pastinya penuh ketenangan pasti. Pastinya dia suka menegakkan kebenaran dan lainnya. Bisa kalian baca di buku kalian. Kemudian siswa mampu mencermati makna Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Di sini kalian buka lagi surat Ali Imran 159, kalian baca terjemahnya dan kalian amati. Kemudian siswa mampu memahami hikmah dari sikap jujur. Nah, pasti ini berkaitan juga, orang yang berani juga harus mempunyai sikap jujur. Nah, otomatis di sini kalian juga harus mengaplikasikan karakter sikap jujur. Nah, di sini kalian mampu memahami hikmah dari sikap jujur. Hikmahnya apa sih kalau orang itu berbuat jujur? Pasti kehidupannya merasa tenang, orangnya selalu amanah, selalu dipercaya orang dan lain sebagainya. Kemudian siswa mampu mencermati macam-macam sikap jujur. Perhatikan, sikap jujur itu mungkin ada 3, jujur dalam perilaku, jujur dalam ucapan, jujur dalam hal ahwal dan lain sebagainya. Bisa dilihat di buku kalian. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan tentang kewajiban bersikap jujur. Secara analisa kita tentang kewajiban bersikap jujur itu bagaimana? Itu mungkin bisa kalian jelaskan cara yang kalian pahami. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.